banyak makna, baik untuk pendidikan maupun untuk kedisiplinan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu bisa menjelaskan arti dari surat Al-Asr. Yang kedua, bisa membaca surat Al-Asr dengan artinya sesuai dengan tajwidnya. Yang ketiga yaitu bisa menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Asr. Setelah itu, sebelumnya kalian juga sudah pada tahu ya surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini merupakan artinya yaitu demi masa, di mana isi dalam kandungannya itu Allah bersumpah bahwa manusia itu sesungguhnya ada dalam kerugian. Kenapa ada dalam kerugian? Karena manusia itu kadang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi surat Al-Asr ini turun. Mengapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada manusia bahwa waktu itu sangat penting di dunia. Nah, jadi mengapa diturunkannya surat Al-Asr? Kita diberitahu bahwa waktu itu harus dimanfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita nanti di akhirat. Jadi kita terjemahkan dulu ya surat Al-Asr ini. Wa'as artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, tetapi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi isi kandungan dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah bahwa Allah bersumpah demi waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, karena waktu bisa saja mencelakakan dan bisa saja bermanfaat bagi manusia, di mana mengingatkan manusia ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Misalnya pentingnya waktu, misalkan kalian disiplin dalam belajar. Nah, kalian itu kan sudah menyiapkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalian termasuk orang-orang yang beruntung dalam menyiapkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kandungan kedua yaitu pentingnya waktu. Pentingnya waktu itu gimana? Pentingnya waktu itu kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, seperti tidak bermalas-malasan, tidak bermain seenaknya, terus tidak tidur melulu. Nah, waktu itu diatur dalam Quran surat Al-Asr. Yang ketiga, manusia berada dalam kerugian dikatakan rugi apabila hidupnya digunakan tidak dengan baik. Kemudian kehilangan kesempatan berbuat baik dan meraih kesempatan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi seperti tadi yang dijelaskan ya, sesungguhnya manusia itu pada dasarnya rugi, kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang beramal soleh dan beriman. Nah, ada kunci orang yang tidak akan rugi dalam memanfaatkan waktu. Yang pertama yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu gimana? Orang yang dengan yakin beriman kepada Allah. Nah, jadi itu
orang yang menasihati dalam kesabaran. Kesabaran itu gimana? Misalkan orang yang dalam kesabaran itu ada orang yang diberi ujian oleh Allah. Misalkan dia sakit selama udah lama lah gitu ya sakitnya. Nah terus si orang itu sabar. Terus ada orang yang saling menasihati sama orang yang sakit itu. Kamu sabar ya dalam menghadapi cobaan dari Allah. Mudah-mudahan sakit itu menjadi penggugur dosa, menjadi naiknya derajat kamu di sisi Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, itu merupakan isi kandungan dari Quran surat Al-Asr, yaitu tentang memanfaatkan waktu atau demi masa. Nah, maaf ya kalian nulis. Gantian aja kalau misalkan kalian belajar satu, ini dua, ini tiga, gitu. Jadi semuanya enggak apa-apa itu mah. Ini nah setelah kalian menulis ini ingin melihat aplikasinya baca surat Al-Asr dan terjemahannya. Ini kamu ini kamu dulu. Alhamdulillah kalian sudah memperhatikannya. Terima kasih ya untuk kelompok satu. Bisa tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya yaitu kelompok dua. Bisa maju ke depan. Ya. Nah, kamu di sini. Kamu agak tengah. Kamu di sini. Mulai. Alhamdulillah kalian sudah memperhatikannya dengan membaca surat Al-Asr dan terjemahannya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Asr itu tentang waktu, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pembelajaran yang tadi disampaikan menjadi kalian anak yang
yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kalian juga bisa sukses di kemudian hari dan bisa membanggakan kedua orang tua. Kesimpulannya dari surat Al-Asr ini yaitu belajar bahwa manusia akan terhindar dari kerugian, karena pada dasarnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali empat kunci tiga itu ya yang menghindari dari kerugian. Yang pertama yaitu beramal soleh, yang kedua beriman, yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu merupakan kunci dari orang yang tidak akan rugi di dunia maupun di akhirat. Alasan yang apa yang kalian harapkan. Itu saja ya pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila ibu banyak kurangnya dan banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.